Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku hebat dengan Ustadzah Khoir. Kali ini kita sampai pada materi tema 6, panas dan perpindahannya, masuk pada subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kalor atau panas itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Nah, pada materi berikut kita akan membahas cara-cara kalor dapat berpindah itu dapat melalui apa saja. Nah, ini pertama adalah dengan cara konduksi. Nah, konduksi itu pengertiannya adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contoh perpindahan panas secara konduksi pada kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita menggunakan besi yang kita panaskan, maka di ujungnya tangan kita juga merasa panas. Atau juga ketika kita mengaduk air yang panas di gelas menggunakan sendok, maka panas dari air pun dapat kita rasakan melalui tangan kita. Jadi panas yang dipindahkan secara konduksi ini dipengaruhi oleh zat perantaranya. Nah, zat perantara itu ada yang memudahkan mengantarkan panas, ada juga yang menghambat. Kalau yang memudahkan contohnya adalah logam dan kaca. Kemudian kalau yang menghambat panas, misalnya itu kayu, plastik, busa, kain, dan kertas. Nah, berikutnya adalah konveksi. Nah, konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contoh peristiwa konveksi pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada saat kita merebus air. Nah, kita perhatikan ketika air mendidih terdapat pergerakan air panas dari bawah ke atas berulang-ulang. Kemudian untuk peristiwa yang berikutnya contohnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari, yaitu bertiupnya angin dari daratan menuju ke lautan. Sedangkan angin laut bertiup pada siang hari, yaitu terjadinya perpindahan air laut mengalir ke daratan. Nah, peristiwa ini digunakan oleh para nelayan untuk proses kejadian menangkap ikan. Makanya para nelayan biasanya mereka berangkat melaut pada malam hari, yaitu dengan adanya angin darat. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan dari sumber panas ke suatu benda tanpa zat perantara. Nah, radiasi ini biasa juga disebut dengan pancaran. Nah, contohnya apa? Ketika kita melakukan api unggun, kita berkeliling di sekitar api, maka kita dapat merasakan panas tanpa harus menyentuh api itu sendiri. Berikutnya, contoh radiasi adalah kita sebagai makhluk di bumi sehari-hari bisa merasakan panasnya sinar matahari sampai ke tubuh kita. Nah, peristiwa panas matahari sampai kita rasakan inilah yang dinamakan dengan radiasi atau pancaran. Dari ketiga peristiwa tersebut, tentu dalam kehidupan sehari-hari ada keuntungan dan kerugian. Nah, kita bahas yang pertama untuk konduksi. Konduksi itu kita bisa lihat pada proses menyetrika baju. Keuntungannya apa? Pakaian akan mudah halus. Sedangkan kerugiannya, logam yang digunakan sebagai bahan untuk setrika itu akan cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Nah, oleh karena itu biasanya kita kalau menyetrika jauhkan dari jangkauan anak kecil. Berikutnya adalah konveksi. Pada konveksi contohnya ketika merebus air tadi sudah Ustadzah sebutkan di depan, contohnya merebus air. Nah, keuntungannya air akan cepat panas karena adanya aliran air panas dari bawah ke atas secara berulang-ulang.
Tetapi kerugiannya apa? Uap air dan air panas jika terkena kulit akan berbahaya. Makanya biasanya ibu kalian kalau merebus air itu ditutup agar tidak terkena uap airnya. Berikutnya pada peristiwa radiasi, keuntungannya adalah ketika kita menjemur pakaian yang basah di luar ruangan maka pakaian akan cepat kering. Nah, kerugiannya apa? Jika matahari bersinar terlalu terik, tubuh kita akan terasa terbakar. Nah, makanya biasanya orang ketika matahari bersinar terik keluar rumah menggunakan payung. Nah, sekarang setelah Ustazah menjelaskan tentang cara-cara perpindahan panas dan keuntungan maupun kerugiannya, sekarang Ustazah beri tugas mengerjakan soal HOTS yang ada di LKS halaman 65. Ini akan menjadi penilaian KI 4 mata pelajaran IPA. Nah, tugasnya kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan terbaca. Usahakan fotonya juga jelas. Setelah itu diupload di e-learning. Setelah Ustazah menjelaskan semuanya, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.